Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2283, Perburuan dan Pembunuhan Balasan. Itu adalah anggota ras dewa jahat kekar yang menyerang ke arahnya. Ketiga matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Membunuh. Tombak panjang terkondensasi di tangan Lu Ming dan dia menusukkannya. Pancaran tombak yang mengejutkan menghancurkan pancaran kapak lawan dalam satu gerakan dan menembus gelabela lawan. Pembunuhan instan. Kemudian, dengan sapuan kekuatan dunianya, dia menyingkirkan gelang penyimpanan pihak lain dan menggali inti kristal pihak lain. Brengsek. Orang ini memiliki kekuatan bertarung kaisar sejati peringkat 14. Salah satu penyergap meraung. Awalnya, mereka mengira kekuatan tempur Lu Ming tidak akan setinggi itu sejak dia masih sangat muda. Mereka akan dapat dengan mudah menghadapinya jika mereka mengirim ahli kaisar sejati peringkat 12. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa menyelesaikannya dengan mudah. Kirim lebih banyak orang untuk membunuh orang ini. Cepatlah, jangan ketahuan oleh orang lain di alam surga. Perintah alien. Segera, beberapa ras alien menyerang dan menyerang Lu Ming. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Kali ini, jumlahnya ada 6. Masih ada lagi. Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. 6 ras alien meledak dengan aura yang mengejutkan dan menyerang Lu Ming. Dari kejauhan, 6 berkas cahaya destruktif meledak ke arah Lu Ming. Bas. Suara mendesing. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan menembakkan sinar tombak ke arah cahaya penghancur ras alien. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian tabrakan terjadi. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terus mundur. 2 di peringkat 15 kaisar sejati dan 4 di peringkat 14 kaisar sejati. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat dia menentukan kekuatan pihak lain. Formasi seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi peringkat ke-14. Namun, lawan mereka adalah Lu Ming. Meskipun Lu Ming terluka, lukanya pulih dengan cepat dan kondisinya tidak serius. Membunuh. 6 ras alien menyerang Lu Ming dengan segala macam serangan, mencoba menenggelamkannya. Ayo, mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Dia memegang tombaknya dan menyerang. Kedua belah pihak terus bentrok dan saling membunuh. Meskipun Lu Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ras alien tidak mungkin membunuhnya dalam waktu singkat. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming mempertaruhkan luka-lukanya dan membunuh alien kaisar sejati peringkat 14 di udara dengan satu tembakan. Sial, bagaimana manusia dari alam surga ini bisa sekuat itu? Vitalitasnya luar biasa kuatnya. Beberapa makhluk non-manusia yang sedang menyergap meraung marah. Kemudian, lebih banyak makhluk non-manusia yang keluar. Kali ini, jumlahnya lebih dari selusin. Yang terkuat memiliki kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 16. Sangat banyak. Mungkinkah ini sarang ras alien? Petik 2. Tatapan Lu Ming serius. Ada begitu banyak ras alien, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 16. Lu Ming jelas bukan tandingan mereka. Ledakan. Lu Ming memukul mundur seniman bela diri peringkat 14 dengan satu tembakan. Dia kemudian maju ke depan dengan kecepatan tinggi. Di saat yang sama, busur bintang jatuh muncul di tangannya. Bas. Lu Ming menarik busur bintang jatuh dan 9 anak panah 99 warna terbang keluar. Mereka ditujukan pada peringkat 15 kaisar alien sejati. Bang! Makhluk asing ini ditembak mati di udara. Bas! Bas! Lu Ming menarik busurnya terus-menerus. Tali busurnya bergetar dan beberapa anak panah terbang secara berurutan. Setiap panah membunuh satu alien. Menjijikkan. Ras alien yang sedang menyergap tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Beberapa dari mereka yang lebih menakutkan bahkan lebih marah lagi. Serang dan bunuh orang ini. Seorang non-manusia setingkat pemimpin berteriak dan bergegas keluar. Kali ini, lebih dari 200 ras asing keluar dari pegunungan sekitarnya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur di atas level 10 kaisar sejati. Yang terkuat bahkan telah mencapai kekuatan bertarung kaisar sejati peringkat 17. Sangat banyak. Ekspresi Lu Ming benar-benar berubah. Beberapa ratus ras alien semuanya pada saat yang sama, dan semuanya setidaknya adalah kaisar sejati tahap ke-10. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Mereka sudah lama bersembunyi di sini. Meskipun Lu Ming tidak tahu apa yang terjadi,
dia tahu betul bahwa dia tidak beruntung dan secara tidak sengaja masuk ke dalam penyergapan ras alien. Ratusan ras alien, semuanya memiliki kekuatan tempur kaisar sejati tingkat 10 atau lebih, menyerang Lu Ming dari segala arah. Seluruh kekosongan bergetar seolah-olah ada ribuan tentara. Bunuh dia, salah satu anggota ras alien berteriak. Orang ini memiliki penampilan seperti manusia dan rambut ungu. Dia sebenarnya adalah anggota ras kerajaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa pancaran cahaya destruktif meledak, menyebabkan kekosongan terus bergetar. Pedang batu muncul di tangan Lu Ming. Pada saat yang sama, tubuh fisik Tirk Surgawi muncul dan melayang di depan Lu Ming, semakin besar ukurannya. Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya bergabung ke dalam tubuh fisik Tirk Surgawi. Tidak mungkin bagi Lu Ming untuk menandingi begitu banyak pembangkit tenaga listrik suku asing. Dia mungkin akan tenggelam oleh serangan begitu banyak suku asing dalam sekejap dan diledakkan oleh begitu banyak serangan. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Bas, mengontrol tubuh fisik Tirk Surgawi, Lu Ming menebas dengan pedangnya. Sinar pedang Qi, luas dan perkasa, menembus awan, menerobos serangan suku asing, dan menebas kelompok anggota suku asing. Puff, puff, beberapa ras alien, yang semuanya merupakan kaisar sejati level 10, terbelah dua oleh pedang Qi. Saat ini, sekelompok orang datang tidak jauh. Kelompok orang ini adalah ahli dari keluarga Lan dan Yan. Ada lusinan dari mereka, dan tidak ada kekurangan ahli kaisar sejati yang menakutkan. Para ahli dari keluarga Lan dan Yan juga mencari pintu masuk ke dunia kecil. Mereka bisa melihat pedang Qi yang perkasa dari jauh. Ada pertarungan antar ahli di depan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Hati-hati untuk bersembunyi. Salah satu pakar keluarga Lan berkata dengan suara rendah. Orang-orang ini segera menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati terbang ke depan. Mereka kemudian mendarat di puncak gunung dan memandang ke depan. Sekilas, mereka melihat Lu Ming mengendalikan tubuh fisik Tirk Surgawi untuk melawan ras alien. Tentu saja, mereka tidak mengenali Lu Ming karena dia telah bergabung ke dalam tubuh fisik Tirk Surgawi. Ketika mereka melihat begitu banyak ras alien, mereka hampir mati ketakutan. Ada fluktuasi spasial yang menakjubkan di masa depan. Mungkinkah pintu masuk ke dunia kecil ada di sini? Mungkinkah ras asing ini sedang menyergap di sini, mencoba menyergap dan membunuh pembangkit tenaga listrik di alam surga kita? Keluarga Lan dan keluarga Yan dapat dengan mudah memikirkan poin penting ini. Wajah mereka menjadi pucat memikirkan hal ini. Mereka mengerti bahwa seseorang telah menerobos ke tempat ini terlebih dahulu, atau mereka akan dihabisi. Siapa golem raksasa itu? Sungguh kehebatan pertempuran yang luar biasa. Itu pasti boneka. Para ahli dari keluarga Lan dan Yan berdiskusi dengan suara pelan. Pada saat ini, Lu Ming telah membunuh beberapa ras alien berturut-turut, yang membuat marah ras alien. Ayo serang bersama. Raja yang bukan manusia itu meraung. Semua ras alien mulai bergerak. Ratusan serangan ditujukan pada Lu Ming. Semua serangan ini berasal dari makhluk di atas alam kaisar sejati tingkat 10. Kekuatannya begitu mengejutkan sehingga bahkan Kaisar Agung biasa pun tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa menghindar. Namun, tubuh jasmani Kaisar Langit tetaplah tubuh jasmani Kaisar Langit. Selain itu, terbuat dari batu dan sangat kokoh. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa menembusnya, apalagi Kaisar sejati. Lu Ming mengabaikan serangan dari segala arah. Dia memegang pedang Kaisar Surgawi dan bergegas menuju ras alien. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan menebas dengan pedangnya. Sinar pedang itu panjangnya 100 mil dan 3 ras alien diledakkan di udara. Bab 2285, Niat Membunuh Lu Ming. Ini memang dunia kecil. Jantung Lu Ming berdetak kencang, tapi dia tidak menunjukkannya. Benar, aku juga di sini untuk dunia kecil. Saat ini, pemimpin keluarga Lan melihat ke arah mayat alien dan berkata, begitu banyak mayat alien. Apakah saudara Lu membunuh mereka? Petik 2. Dia sudah melihatnya dengan jelas tetapi pura-pura tidak melihatnya. Dia ingin menguji Lu Ming. Tidak, aku juga baru sampai. Kata Lu Ming. Oh, jangan bilang kalau seseorang sudah memasuki dunia kecil itu. Kalau begitu ayo cepat masuk juga. Pemimpin keluarga Lan berpura-pura mengalami perubahan ekspresi. Dia melangkah maju dan mendekati Lu Ming. Pada saat ini,
Seberkas cahaya menakutkan keluar dari tangan pemimpin keluarga Lan dan menuju ke arah Lu Ming. Saat ini, keduanya sangat dekat. Jika Lu Ming tidak waspada, dia pasti tidak akan bisa mengelak. Namun, saat pemimpin keluarga Lan mulai bergerak, sayap berbulu enam tiba-tiba muncul di punggung Lu Ming. Dalam sekejap, sosok Lu Ming terbang dengan kecepatan tinggi, menghindari serangan lawan. Ekspresi pemimpin keluarga Lan berubah. Dia tampak murung saat menatap Lu Ming. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kamu pandai menyamar, tapi orang lain tidak begitu pandai. Jika seseorang ingin membunuhku, menurutmu apakah aku tidak akan menyadarinya? Siapa kalian? Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Ekspresi Lu Ming sedikit muram. Jika bukan karena inderanya yang sangat tajam dan fakta bahwa ada orang-orang dari keluarga Lan dan Yan dengan niat membunuh yang kuat, Lu Ming akan menangkap mereka meskipun mereka berusaha menyembunyikannya. Jadi bagaimana jika aku ditemukan olehmu? Kamu masih akan mati hari ini. Menyerang. Teriak pemimpin keluarga Lan. Dia tidak lagi menyembunyikan dirinya dan melepaskan kekuatan penuhnya, menyerang ke arah Lu Ming. Dia menunjukkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Peringkat 17 kekuatan pertempuran Kaisar Sejati. Ekspresi Lu Ming berubah. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming baru saja mencapai tahap ke-14 dari alam Kaisar yang sebenarnya, dia masih jauh dari tahap ke-17 dari alam Kaisar yang sebenarnya. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Apalagi masih ada orang lain. Anggota keluarga Lan dan keluarga Yan lainnya juga mulai bergerak. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan pertempuran yang mengejutkan dan semuanya berada di atas tingkat ke-10 Kaisar Sejati. Jika tubuh fisik Tirk Surgawi masih ada, orang-orang ini tidak akan menjadi ancaman baginya. Namun, Lu Ming bukan tandingan mereka sekarang. Lu Ming melemparkan sayap Dewa Enam Bulunya dan mundur dengan cepat untuk menghindari serangan itu. Di saat yang sama, busur bintang jatuh muncul di tangannya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Serangan demi serangan melesat melintasi kehampaan dan langsung menuju ke Lu Ming. Apakah kamu dari keluarga Lan dan Yan? Lu Ming berteriak. Saat pihak lain bergerak, dia tidak bisa menyembunyikan kemampuan magis uniknya dan Lu Ming mengenalinya. Karena permusuhannya dengan keluarga Lan dan keluarga Yan, Lu Ming telah mempelajari kitab suci kuno dan kekuatan magis yang diturunkan oleh kedua keluarga ini. Itu sebabnya dia bisa mengenali mereka secara sekilas. Membunuh. Keluarga Lan dan anggota keluarga Yan berteriak, niat membunuh mereka sangat dingin. Bas. Saat Lu Ming mundur, dia menarik busur bintang jatuh. Suara mendesing. Sebuah anak panah ditembakkan dengan kecepatan ekstrim, merobek kehampaan seperti bintang. Salah satu pembangkit tenaga Kaisar Sejati peringkat 15 keluarga Lan ditembak mati di udara oleh Lu Ming. Brengsek. Pemimpin keluarga Lan berteriak dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan. Kecepatannya mencapai maksimum, tidak lebih lambat dari sayap Dewa Enam Bulu Lu Ming. Ada orang lain dari keluarga Yan yang juga merupakan Kaisar Sejati peringkat 17. Mereka bekerja sama dengan orang dari keluarga Lan dan menyerang Lu Ming dari kedua sisi, mendekatinya dengan cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming menarik busurnya terus-menerus. Dua anak panah 9 warna ditembakkan kedua orang dengan kekuatan tempur Kaisar Sejati peringkat 17. Namun, Kaisar Sejati peringkat 17 benar-benar kuat. Dia memblokir anak panah dengan kekerasan dan hanya sosoknya yang terhalang. Kaisar Sejati level 17 sekuat ini. Petik 2. Tatapan Lu Ming serius. Lu Ming, kamu sudah mati hari ini. Serahkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan gulungan kuno yang kamu kembangkan, dan kami akan memberimu kematian cepat. Pemimpin keluarga Lan berkata dengan dingin. Namun, saat ini, ekspresinya berubah. Anggota keluarga Lan dan keluarga Yan lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Itu karena ada kilatan cahaya di kejauhan. Seseorang datang. Keluarga Lan dan Yan menghentikan langkah mereka. Itu karena ada aturan di alam surga bahwa tidak ada seorang pun yang boleh saling membunuh di medan perang. Jika ada yang melanggar aturan ini, bahkan keluarga Lan dan Yan pun akan dihukum. Cahaya pelangi surut, dan total 6 orang muncul tidak jauh dari situ. Lu Ming. Sebuah suara terdengar. Bai Tai Senior. Lu Ming tercengang.
Dia tidak menyangka salah satu dari mereka adalah Bai Tai. Dengan tingkat kultivasi Bai Tai, bukankah seharusnya dia aktif di pinggiran medan perang kaisar yang sebenarnya? Bagaimana dia bisa sampai di inti medan perang kaisar sejati? Mungkinkah karena dunia kecil itu? Lu Ming punya ide. Semuanya, ada apa? Bai Tai memandang keluarga Lan dan Yan. Baru saja, dari jauh, mereka sepertinya melihat seseorang berkelahi di sini. Kemudian, Bai Tai dan yang lainnya melihat tubuh alien itu dan wajah mereka berubah. Mungkinkah keluarga Lan dan keluarga Yan berperang melawan ras asing? Pada saat ini, pemimpin keluarga Lan memiliki ekspresi suram dan niat membunuh. Serang dan bunuh orang-orang ini bersama-sama. Pemimpin klan Lan mengirimkan suaranya kepada yang lain. Ekspresi orang lain berubah. Jika tersiar kabar bahwa mereka membunuh rakyatnya sendiri di medan perang, keluarga Lan dan Yan tidak akan bisa melindungi mereka. Tapi sekarang, tidak ada orang lain yang hadir. Mereka hanya perlu membunuh mereka untuk membungkam mereka. Menyerang. Pemimpin klan Lan mengirimkan suaranya. Tidak baik. Senior Bai Tai, lari. Saat ini, Lu Ming berteriak keras. Dia bisa merasakan aura pembunuh yang terpancar dari keluarga Lan dan yang lainnya. Orang-orang ini sangat berani sehingga mereka ingin membunuh Bai Tai dan yang lainnya. Saat Lu Ming meraung, dia bergegas menuju Bai Tai dengan kecepatan tinggi. Namun, kaisar sejati peringkat 17 keluarga Yan telah menyerang Bai Tai. Pada saat yang sama, pemimpin keluarga Lan menyerang Lu Ming dan melancarkan serangkaian serangan. Lu Ming hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Dia tidak terburu-buru menyelamatkannya. Kalian, Bai Tai terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Lan dan Yan akan tiba-tiba menyerang mereka. Kekuatan tempur Bai Tai hanya berada di alam kaisar sejati tahap ke-7. Dia bukan tandingan pihak lain. Hatinya tertusuk oleh serangan pihak lain. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh Bai Tai meledak. Bai Tai senior. Pada saat ini, mata Lu Ming memerah dan dia mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dia dan Bai Tai telah bekerja sama untuk berburu ras alien selama 2 tahun dan melakukan puluhan pertempuran. Mereka telah menjalin persahabatan yang mendalam. Bai Tai, leluhurnya, semuanya mati di tangan ras alien. Keinginan terbesarnya dalam hidupnya adalah berburu ras alien. Dia tidak punya niat lain. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa bakatnya terbatas. Saat dia berburu ras alien, dia sengaja memberikan lebih banyak inti dunia kepada Lu Ming agar Lu Ming bisa berkembang lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah seorang lelaki tua terhormat yang menghabiskan seluruh hidupnya berburu ras asing. Tapi sekarang, dia mati di bawah keserakahan keluarga Lan dan Yan. Hati Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saat ini, dia tidak sabar untuk membunuh semua orang dari keluarga Lan dan Yan. Keluarga Lan, kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Semua orang-orang yang datang bersama Bai Tai semuanya terbunuh. Lu Ming, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Pemimpin keluarga Lan terus melancarkan serangan ke Lu Ming. Pada saat yang sama, yang lain juga terbang menuju Lu Ming. Bab 2286, Ruang itu runtuh. Orang-orang dari keluarga Lan dan keluarga Yan terbang menuju Lu Ming dan mengelilinginya. Namun, saat ini, ekspresi keluarga Lan dan Yan berubah. Di kejauhan tampak kilatan cahaya samar. Jelas, lebih banyak orang yang datang. Kali ini, ada banyak orang, lusinan, lebih banyak dari keluarga Lan dan Yan. Brengsek, teriak keluarga Lan dan keluarga Yan. Mereka hanya membutuhkan sedikit waktu lagi dan mereka akan mampu membunuh Lu Ming. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain yang datang. Cepat, kumpulkan mayat alien, cepat. Teriak pemimpin keluarga Lan. Dia meninggalkan Lu Ming dan dengan cepat mengumpulkan mayat alien. Anggota keluarga Lan dan keluarga Yan yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Mereka mengumpulkan semua mayat ras alien, hanya menyisakan tubuh orang-orang yang datang bersama Bai Tai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, puluhan orang muncul di langit. Semuanya adalah makhluk dari alam surga, dan beberapa di antaranya sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang datang kemudian melirik mayat Bai Tai dan yang lainnya, dan mata mereka berbinar. Semuanya,
Lu Ming sangat berani. Dia membunuh orang-orang dari alam surga demi uang dan kami kebetulan menemukannya. Kami akan menjatuhkannya. Pemimpin keluarga LAN berteriak dan menuduh Lu Ming membunuh Bai Tai dan yang lainnya. Apa, Lu Ming? Beraninya kamu? Orang-orang dari alam surga yang datang kemudian semuanya memandang Lu Ming dengan amarah di mata mereka. Hahaha, Lu Ming sangat marah hingga dia tertawa. Keluarga LAN dan keluarga Yan ingin membunuhku dan mengambil gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Mereka dilihat oleh orang lain, jadi saya membunuh mereka untuk membungkam mereka. Kini, mereka berani memfitnah saya. Konyol sekali. Omong kosong. Semuanya, Lu Ming adalah orang yang banyak bicara. Kita tidak bisa tertipu olehnya. Saya menyarankan agar kita menangkapnya terlebih dahulu, melumpuhkan budidayanya, dan membawanya kembali ke kota dua dunia untuk diinterogasi. Teriak pemimpin keluarga LAN. Keluarga LAN, keluarga Yan, aku pasti akan membuatmu membayar atas apa yang kamu lakukan hari ini. Lu Ming berteriak, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan hari ini. Tidak peduli seberapa banyak dia berdebat, itu tidak ada gunanya. Dia hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu dan kemudian memikirkan cara untuk mengungkap kejahatan keluarga LAN dan Yan kepada publik. Lu Ming melemparkan sayap Dewa Enam Bulunya dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Dia ingin melarikan diri. Teriak pemimpin keluarga LAN. Bersama dengan ahli keluarga Yan, mereka mengejar Lu Ming. Orang-orang lain dari alam surga saling memandang. Mereka tidak tahu siapa yang mengatakan kebenaran dan hanya bisa menonton. Tidak baik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Lu Ming, kamu tidak bisa melarikan diri. Teriak pemimpin keluarga LAN. Jimat giok muncul di tangannya dan dia menghancurkannya. Energi hijau menyelimuti tubuhnya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia dengan cepat mendekati Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia berbalik dan menarik busurnya, menembakkan anak panah ke arah pria itu. Pedang tempur muncul di tangan pria itu. Dia menebas dan bertabrakan dengan anak panah tersebut, menyebabkannya meledak. Tubuhnya sedikit melambat, tapi dia terus mengejar Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Pemimpin keluarga LAN menebas beberapa kali berturut-turut. Pedang Ki bersiul dan menebas Lu Ming. Lu Ming terus menghindar, tapi dia masih terkena pedang Ki. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri seperti ini. Saya akan pergi ke dunia kecil itu dan mencoba keberuntungan saya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming berlari menuju tempat di mana terjadi fluktuasi spasial. Para ahli dari keluarga LAN dan Yan sedang mengejar. Saat mereka mengejar, pemimpin keluarga LAN terus menebas pedang Ki. Lu Ming hanya bisa menarik busurnya untuk memblokir dan pada saat yang sama, mencoba yang terbaik untuk menghindar. Namun, setelah beberapa gerakan, Lu Ming dipukul lagi. Tubuhnya hampir terbelah. Namun, dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, Lu Ming baik-baik saja. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, vortex hitam besar muncul di depannya. Jelas sekali bahwa ini adalah pintu masuk ke dunia kecil. Lu Ming tidak melihat ke belakang dan langsung bergegas masuk. Pemimpin keluarga LAN juga bergegas masuk. Keduanya adalah yang tercepat, sementara yang lain sedikit lebih lambat. Saat Lu Ming bergegas ke pusaran, dia muncul dalam kehampaan. Namun, pemandangan yang masuk ke matanya membuat mata Lu Ming menyipit. Tanah di dunia kecil ini retak terbuka, dan banyak retakan mengerikan muncul. Dunia ini tandus. Di langit, ada retakan spasial yang terus berkedip. Ayo pergi. Lu Ming tidak punya waktu untuk berpikir dan bergegas maju. Di belakangnya, terjadi fluktuasi. Pemimpin keluarga LAN juga muncul. Saat dia keluar, dia juga dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Namun, ketika dia melihat Lu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang Lu Ming. Bas, bas. Pemimpin keluarga LAN menggunakan energi dunianya dan menunjukkan kekuatan penuhnya. Kekuatan pertarungan kaisar sejati level 17 terungkap. Pedang Ki menembus kehampaan, dan ruang itu langsung meledak. Ini, mata Lu Ming menyipit. Dia ingin menggunakan busur bintang jatuh untuk memblokir serangan itu tapi dia berhenti. Ekspresi pemimpin keluarga LAN juga banyak berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, seluruh dunia mulai bergetar hebat saat langit meledak.
Serangan pedang pemimpin keluarga LAN sepertinya telah menyalakan sumbu, menyebabkan seluruh dunia runtuh dan meledak. Tidak baik. Pemimpin keluarga LAN menyadari ada yang tidak beres. Dia berbalik dan hendak pergi melalui pintu masuk itu. Namun dengan ledakan, pintu masuknya juga meledak. Pintu keluarnya runtuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Bumi runtuh, dan retakan spasial yang padat muncul di langit. Sial, sial. Pemimpin keluarga LAN terus meraung ketakutan. Ini adalah dunia kecil yang akan runtuh. Mulut Luming penuh kepahitan. Saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Dunia kecil ini pasti telah mengambang di kehampaan abadi selama bertahun-tahun dan hampir runtuh. Ketika mereka menyerbu masuk dan melepaskan kultivasi mereka, mereka merusak keseimbangan dan menyebabkan dunia runtuh. Kekuatan runtuhnya dunia kecil sangatlah menakutkan. Khususnya, dunia kecil ini kemungkinan besar dimiliki oleh keberadaan yang kuat, jadi ia bahkan lebih kuat lagi. Ledakan. Ya, tanah meledak, dan langit dipenuhi retakan. Semakin banyak retakan muncul, memperlihatkan kehampaan yang gelap. Badai spasial yang mengerikan melanda segala arah. Mengingat kemampuan tempur Luming dan pemimpin keluarga LAN, akan baik-baik saja jika mereka memasuki kehampaan yang gelap. Namun, jika mereka tersapu oleh badai luar angkasa yang disebabkan oleh runtuhnya dunia kecil, mereka pasti akan mati. Keduanya mencoba yang terbaik untuk dodge. Namun, setelah beberapa saat, seluruh dunia, seluruh ruang, dipenuhi badai spasial, dan hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sial, sial, ini semua salahmu, ini semua salahmu, aku ingin kamu mati. Pemimpin keluarga LAN meraung marah, menyalahkan segalanya pada Luming. Jika Luming tidak bergegas masuk, mengapa dia mengejarnya? Jika Luming tidak melarikan diri dan membiarkannya membunuhnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia meraung marah dan menerkam ke arah Luming. Namun, dalam badai spasial, pemimpin keluarga LAN berteriak. Bagian bawah tubuhnya terkoyak, hanya menyisakan bagian atas yang lolos. Dia hampir mati. Bab 2287, memasuki wilayah surgawi yang asing. Saat itu, Luming dalam bahaya. Badai luar angkasa menyapu ke segala arah dan dia hampir terjebak di dalamnya. Kuali 9 Naga Surgawi. Bersembunyi di Kuali 9 Naga Surgawi. Luming memikirkan Kuali 9 Naga Surgawi. Dengan satu pemikiran, Kuali 9 Naga Surgawi muncul di depannya dan dia bergegas ke dalamnya. Energi Kuali 9 Naga Surgawi sepertinya telah habis dan ia tertidur lelap. Luming tidak dapat mengaktifkan kekuatan mengerikan itu. Namun, bahan dari Kuali 9 Naga Surgawi sangatlah keras. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Kuali 9 Naga Surgawi untuk menahan badai spasial di luar. Huala, Luming baru saja bersembunyi di Kuali 9 Naga Surgawi ketika kuali itu tersapu oleh badai spasial. Badai spasial yang mengerikan itu meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, terus-menerus memotong Kuali 9 Naga Surgawi. Namun, bahan dari Kuali 9 Naga Surgawi sangatlah keras. Meskipun badai spasial sangat kuat, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap Kuali 9 Naga Surgawi. Pemimpin keluarga LAN juga melihat pemandangan ini. Selamatkan aku, Luming, selamatkan aku. Teriak pemimpin keluarga LAN. Bodoh. Suara samar Luming terdengar dari Kuali 9 Naga Surgawi. Tidak, selamatkan aku. Anda tidak bisa meninggalkan kami dalam kesulitan. Kita semua berasal dari alam surga. Pemimpin keluarga LAN berteriak dan ingin bergegas menuju Kuali 9 Naga Surgawi. Namun, pada saat ini, seluruh dunia sepertinya telah runtuh. Badai spasial yang tak ada habisnya melanda. Pemimpin keluarga LAN langsung terseret ke dalam badai spasial. Dia menjerit putus asa dan kemudian tidak ada suara. Di luar dunia kecil, anggota keluarga LAN lainnya dan keluarga Yan juga akan bergegas ke dunia kecil. Namun, begitu mereka mendekati pusaran tersebut bergetar hebat dan meledak. Apa yang sedang terjadi? Keluarga LAN dan Yan terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, seluruh ruangan bergetar hebat. Keluarga LAN dan Yan terkejut dan segera mundur. Orang-orang dari alam surga lain juga datang dan melihat dengan terkejut. Ya, retakan benar-benar muncul di tempat pusaran air awalnya berada, dan samar-samar orang bisa melihat pemandangan kehancuran di dalamnya. Ini, dunia kecil telah runtuh,
dunia kecil itu telah runtuh. Setiap orang adalah orang yang berpengalaman. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan hal ini ketika melihat pemandangan ini? Mereka juga berspekulasi bahwa dunia kecil itu pasti terlalu kuno, dan sekarang sudah runtuh sepenuhnya. Lu Ming sudah mati, seseorang berkata dengan suara rendah. Ekspresi semua orang tampak serius. Menghadapi keruntuhan dunia kecil, ahli alam kaisar yang sebenarnya kemungkinan besar sudah mati. Keluarga Lan dan Yan merasakan gelombang ketakutan. Untunglah mereka tidak terburu-buru, atau mereka akan mati juga. Sayang sekali gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Keluarga Lan dan keluarga Yan menghela nafas dalam hati. Mereka tidak peduli apakah Lu Ming hidup atau mati. Sangat disayangkan bahwa gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan akan terkubur dalam kehampaan bersama Lu Ming selamanya. Mereka tidak pergi, tapi mengawasi dari kejauhan. Pada saat ini, dunia kecil telah benar-benar runtuh, dan badai luar angkasa yang tak ada habisnya menyapu kuali 9 naga surgawi. Berdebar, berdebar, berdebar. Meskipun Lu Ming bersembunyi di dalam kuali 9 naga surgawi dan dilindungi olehnya, kekuatan yang dibentuk oleh getaran mengerikan masih meresap ke dalam kuali 9 naga surgawi. Lu Ming mengalami serangan yang mengerikan. Tubuh Lu Ming dikelilingi oleh kekuatan hukum. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan tubuh emas yang tidak dapat binasa untuk melawan kekuatan yang menakutkan. Namun, dia masih terluka parah. Tulangnya patah dan ototnya terkoyak. Dia memuntahkan seteguk darah. Dunia kecil ini jelas merupakan dunia kecil dari pembangkit tenaga listrik alam kaisar surgawi. Energi yang terbentuk dari keruntuhan itu terlalu mengerikan. Kuali 9 naga surgawi bagaikan perahu kecil di lautan tanpa batas, hanyut mengikuti arus. Ia tersapu ke dalam kehampaan gelap tak terbatas oleh badai spasial dan hanyut jauh. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kuali 9 naga surgawi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kemudian, ledakan dahsyat terjadi di luar. Lalu, semuanya menjadi tenang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ia tersapu dari kehampaan yang gelap? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Melalui pembukaan kuali surgawi, dia melihat seberkas cahaya bersinar masuk. Lu Ming sangat gembira. Sepertinya dia benar-benar telah meninggalkan kehampaan yang gelap. Lu Ming merangkak keluar dari kuali. Di dunia luar, burung berkicau dan bunga bermekaran. Dia saat ini berada di puncak gunung ini. Namun, ketika kuali 9 naga surgawi baru saja runtuh, setengah dari gunung itu hancur dan tertanam di dalam gunung. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan kuali 9 naga surgawi. Di mana tempat ini? Lu Ming melihat sekeliling. Yang terlihat adalah gunung hijau yang tak berujung, hijau dan subur, penuh vitalitas. Ini sama sekali bukan medan perang para kaisar sejati. Faktanya, itu bahkan bukan medan perang di luar kota dua dunia. Karena pertempuran terus-menerus di medan perang telah lama sunyi senyap, dan tidak ada tumbuhan yang dapat bertahan. Benar-benar berbeda dari tempat ini. Mungkinkah saya tersedot ke dalam badai spasial di suatu tempat di wilayah surgawi Taiking? Lu Ming merenung dalam hatinya. Namun, jantungnya berdetak kencang pada saat berikutnya. Dia memikirkan kemungkinan lain. Jika mereka bisa tersapu ke wilayah surga Taiking, bukankah mereka juga akan tersapu ke wilayah surga lainnya? Mungkinkah tempat ini merupakan wilayah surga lainnya? Dari 9 domain surga di alam surga, kecuali domain surga Taiking, 8 domain surga lainnya semuanya ditempati oleh ras alien. Akan merepotkan jika mereka pergi ke wilayah surga lainnya. Ayo kita sembuhkan dulu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia terluka parah. Dimanapun dia berada, dia harus menyembuhkan lukanya terlebih dahulu dan menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Itu adalah cara terbaik. Lu Ming duduk bersila dan mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk mulai menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dia baru saja mulai pulih ketika seberkas cahaya pelangi terbang dengan kecepatan tinggi dari kejauhan. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia tidak punya pilihan selain berhenti memulihkan diri dan melihat cahaya pelangi. Alien. Sekilas, ekspresi Lu Ming berubah menjadi lebih buruk. Tidak mungkin ada ras asing di wilayah surgawi Taiking, dan ini bukanlah medan perang di luar kota dua dunia, jadi hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah wilayah surgawi lainnya di alam surgawi. Lu Ming merasa getir. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar datang ke wilayah surga lain di alam surga.
Itu ras manusia. Bunuh semua manusia yang melarikan diri. Ras alien juga melihat Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Sinar cahaya destruktif melesat ke arah Lu Ming dari kejauhan. Yang terkuat hanyalah kaisar sejati tingkat 10. Membunuh. Dari serangan pihak lain, Lu Ming dapat merasakan bahwa ras alien terkuat adalah kaisar sejati tingkat 10. Kekuatan tempur seperti itu bukanlah ancaman bagi Lu Ming. Lu Ming tidak peduli dengan lukanya. Dia memadatkan tombak naga yang tak terbatas di tangannya dan menyerang ke depan. Puff, puff. Satu demi satu, pancaran tombak menembus anggota suku asing, membunuh mereka satu persatu. Lebih dari 10 ras alien dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap. Setelah menyimpan lebih dari 10 mayat alien ke dalam dunia kecilnya, sosok Lu Ming melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Lu Ming harus mencari tempat tersembunyi untuk memulihkan diri. Lukanya semakin parah setelah dia menyerang dengan paksa tadi. Namun saat berikutnya, ekspresinya berubah. Karena kelompok ras alien lain juga datang dari arah lain. Itu adalah manusia yang lolos dari jaring. Bunuh dia. Lusinan ras alien bergegas menuju Lu Ming. Bab 2288, orang-orang dari 10.000 wilayah roh surgawi. Lusinan ras alien menyerang Lu Ming. Lu Ming bisa merasakan bahwa ada ahli yang menakutkan di antara mereka. Meskipun tidak ada kaisar agung, pasti ada kaisar sejati level 16 dan level 17. Lu Ming terluka parah sekarang. Dia bukan tandingan ras alien ini dan hanya bisa menghindarinya untuk saat ini. Lu Ming melemparkan sayap dewa 6 bulunya dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Ras alien mengikuti dari belakang. Wilayah surgawi manakah ini? Dia mengatakan bahwa umat manusia telah melarikan diri. Tampaknya masih ada manusia di wilayah surgawi ini. Lu Ming sedang berpikir sambil terbang. Di belakangnya, ras alien sangat cepat, terutama beberapa di antaranya. Mereka sangat kuat dan perlahan-lahan menutup jarak antara mereka dan Lu Ming. Cederaku terlalu parah, aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku. Lu Ming mengerutkan kening, memikirkan solusinya. Setelah beberapa saat, dia terbang puluhan ribu mil dalam sekejap. Namun saat ini, sekelompok orang asing lain muncul di depan mereka. Jumlahnya lebih dari 20. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengubah arah dan lari ke kiri. Dengan cara ini, jarak antara dia dan pembangkit tenaga listrik lawan menjadi lebih pendek. Apa yang kita lakukan? Lu Ming dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Dia bisa saja mengeluarkan kuali 9 naga surgawi untuk menahan serangan pihak lain, tapi itu seperti menangkap kura-kura di dalam toples. Dalam situasi seperti ini, hal itu sama sekali tidak diinginkan. Lu Ming hanya bisa terus terbang. Manusia, mati. Beberapa ras alien perlahan mendekati Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembakkan beberapa anak panah secara berurutan. Namun, ras alien ini sangat kuat dan semuanya diblokir. Dia menarik busur bintang jatuh dengan paksa, memperburuk lukanya. Bas! Lu Ming terbang melewati gunung tinggi yang mencapai awan dan memasuki ngarai besar. Ras asing juga menyerbu ke dalam ngarai besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, serangkaian serangan meledak dari ngarai. Serangan ini tidak ditujukan pada Lu Ming, tetapi pada ras alien. Dalam sekejap, 7 hingga 8 jenis asing terbunuh. Orang asing yang mengejar Lu Ming juga dihentikan. Bunuh! Bunuh makhluk asing ini. Raungan datang dari ngarai saat lebih dari 20 sosok keluar. Manusia, binatang dewa. Lu Ming sedikit terkejut, lalu dia sangat gembira. Orang-orang yang bergegas keluar sebenarnya adalah manusia. Ada juga binatang dewa, dan mereka semua sangat kuat. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, memegang pedang perang. Saat dia menebas, cahaya pedangnya sangat besar dan kuat. 2 orang luar dengan kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 16 terbunuh, dan salah satu dari mereka dengan kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 17 terluka parah. Ini adalah puncak kaisar sejati. Dia memiliki kekuatan bertarung kaisar sejati peringkat 18. Mata Lu Ming berbinar. Selain itu, ada juga beberapa kaisar sejati dengan kekuatan tempur peringkat 17 dan peringkat 16. Itu adalah pertarungan satu sisi. Lusinan jenis asing dibunuh terus-menerus. Lu Ming tidak peduli dengan lukanya. Dia terus menarik busur bintang jatuh dan membunuh beberapa anggota suku asing yang melarikan diri.
Ada total 40 hingga 50 ras alien. Tidak lama kemudian, mereka semua dibunuh dan jenazahnya dikumpulkan oleh orang-orang tersebut. Kemudian, pandangan orang-orang itu beralih ke Lu Ming. Semuanya, terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah ada dunia kecil lain yang belum ditaklukkan oleh makhluk non-manusia? Seorang wanita muda melangkah ke udara dan memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Wanita ini sangat cantik. Dia mengenakan baju besi, yang memperlihatkan sosoknya yang mengesankan. Dunia kecil lainnya, Lu Ming memperlihatkan ekspresi bingung. Semuanya, bolehkah aku bertanya tempat apa ini? Wilayah surgawi yang mana? Lu Ming terus bertanya, wilayah surgawi yang mana? Tentu saja kita berada di wilayah 10.000 roh surgawi. Apakah kamu bukan dari sana? Wanita muda itu bertanya, sangat penasaran. Yang lain juga berjalan mendekat dan mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. 10.000 roh domain surgawi. Saya sebenarnya berada di wilayah 10.000 roh surgawi. Hati Lu Ming bergetar. Wilayah 10.000 roh surgawi adalah salah satu dari 9 wilayah surgawi di alam surga dan telah lama ditempati oleh ras alien. Sepertinya dia telah tersapu ke dalam 10.000 alam roh oleh kekuatan runtuhnya dunia kecil. Saya tidak senang dengan kalian semua, saya dari wilayah surgawi Taiking. Kata Lu Ming. Apa, Anda berasal dari wilayah surgawi Taiking? Wanita muda itu dan yang lainnya membelalak kaget. Lalu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kami mengetahui dari ras alien bahwa wilayah surgawi Taiking belum ditaklukkan dan masih berada di tangan alam surga. Benarkah itu? Bagaimana Anda bisa sampai ke wilayah 10.000 roh surgawi? Apakah ada jalan rahasia? Wanita muda itu mengajukan banyak pertanyaan berturut-turut, dan yang lainnya juga penasaran. Pada saat ini, tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Saat ini, dia terluka parah. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Cedera adik kecil ini sangat serius. Belum terlambat bagi kita untuk menanyakannya setelah dia pulih. Seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berkata, "Saya terlalu bersemangat. Ayo pergi," kata wanita muda itu. Segera, wanita muda itu melambaikan gelombang energi dunia dan terbang ke satu arah bersama Lu Ming dan 20 orang. Selama ini, mereka terus berpindah arah seolah-olah takut dikejar ras alien. Tidak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat rahasia dan memasuki ruang bawah tanah melalui jalan rahasia. Setelah tiba, Lu Ming duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, luka Lu Ming sembuh total dan dia kembali ke kondisi puncaknya. Sangat cepat, melihat Lu Ming telah pulih sepenuhnya hanya dalam 2 jam, orang-orang itu tercengang. Cedera Lu Ming jelas tidak ringan. Orang biasa membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih dari cedera tersebut. Namun, Lu Ming pulih hanya dalam 2 jam. Mereka kaget dan penasaran. Terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Lu Ming berdiri dan berterima kasih kepada semua orang. Kita semua makhluk alam surga, sudah sepantasnya kita membantu. Wanita muda itu tertawa. Dia sangat berterus terang. Di antara orang-orang ini, remaja putri adalah satu-satunya dari generasi muda. Dia seumuran dengan Lu Ming dan tentu saja, mereka lebih ramah. Saya Ren Chan. Siapa namamu? Wanita muda itu bertanya. Namaku Lu Ming, kata Lu Ming. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda berasal dari wilayah surgawi Taiking? Ren Chan mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak sengaja memasuki dunia kecil yang akan runtuh. Lu Ming menjelaskan secara singkat bagaimana dia sampai ke tempat ini. Jadi begitu, kukira ada jalan rahasia. Ren Chan menghela nafas kecewa. Yang lain juga menghela nafas. Lu Ming memasuki tempat ini melalui dunia kecil yang akan runtuh. Ini benar-benar suatu kebetulan dan tidak dapat ditiru. Jika ada jalan rahasia, mereka bisa menggunakannya untuk pergi ke wilayah surgawi Taiking. Benar, bagaimana situasinya di sini? Lu Ming bertanya tentang situasi di 10.000 alam roh. Segera, Ren Chan juga memberitahunya beberapa situasi di 10.000 wilayah surgawi roh. Bab 2289, peringkat 15 Kaisar Sejati. 10.000 wilayah surgawi roh telah ditaklukkan oleh ras alien bertahun-tahun yang lalu.
Namun, wilayah 10.000 roh surgawi sangat luas, dengan segala macam tempat yang indah. Banyak lelaki kuat yang lahir di masa lalu, dan bahkan ada banyak tokoh kaisar surgawi. Akibatnya, ada banyak dunia kecil yang melekat pada 10.000 wilayah surgawi roh. Sebagian besar pintu masuk ke dunia kecil ini sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Tempat di mana Ren Chan dan yang lainnya tinggal adalah salah satu dunia kecil yang sangat tersembunyi. Namun, setelah ras alien menduduki 10.000 alam roh, mereka mengirimkan sejumlah besar guru untuk mencari dunia kecil dan makhluk alam surgawi yang tersembunyi. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya pakar alam surga yang terbuai, dan dunia-dunia kecil telah ditemukan dan ditembus. Sekarang, hanya ada sedikit makhluk alam surga yang tersisa di dunia kecil di wilayah 10.000 roh surgawi. Orang-orang lainnya berjuang untuk bertahan hidup. Itulah mengapa mereka sangat gembira ketika mendengar bahwa Lu Ming berasal dari wilayah surgawi Taiking. Kondisi di wilayah 10.000 roh surgawi terlalu sulit. Mereka tidak tahu kapan ras alien akan menemukan dunia kecil mereka dan menaklukkannya. Di wilayah 10.000 roh surgawi, mereka akan menghadapi bahaya setiap saat. Tentu saja, mereka ingin pergi ke wilayah surgawi Taiking untuk bercocok tanam. Kali ini kami keluar untuk mencari tambang batu kasar dan menyita beberapa batu kasar. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Ren Chan menghela nafas saat mengatakan ini. Lu Ming telah sepenuhnya mengerti. Ren Chan dan yang lainnya bersembunyi di dunia kecil tanpa tambang batu yang kasar. Jika ini berlangsung lama, batu kasarnya akan habis. Bagaimana mereka bisa bercocok tanam tanpa batu kasar? Itu sebabnya mereka mengambil risiko untuk keluar dan mencari batu permata mentah. Namun, sebagian besar urat biji di 10.000 alam roh dijaga oleh ras alien, dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Itu berbahaya. Kami berencana pergi ke tambang kecil terdekat. Saudara Lu, apakah kamu ingin pergi bersama kami? Ren Chan bertanya. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Sekarang orang-orang di 10.000 alam roh semuanya berasal dari ras asing dan jarang bertemu orang-orang dari alam surga. Lu Ming tentu saja harus pergi bersama mereka. Jika tidak, akan lebih berbahaya jika bepergian sendirian. Rombongan segera meninggalkan tempat itu dan dengan hati-hati menuju ke arah tertentu. Dalam perjalanannya, mereka tidak bertemu lagi dengan ras asing. Faktanya, tidak banyak ras alien di wilayah 10.000 roh surgawi. Meskipun suku asing dapat menyerap dan memurnikan ki asli di alam surga, kecepatannya lambat dan efisiensinya rendah. Itu sangat tidak menguntungkan bagi budidaya suku asing. Itu seperti kecepatan Lu Ming dalam menyerap kristal ras alien yang sangat lambat. Oleh karena itu, tidak banyak ras alien di alam surga. Mereka semua bergantian. Sekelompok ras asing telah ditempatkan di sana selama bertahun-tahun, dan sekelompok ras asing telah berubah. Hanya medan perang di dua kota dunia yang memiliki banyak ahli ras asing. Kalau tidak, Ren Chan dan yang lainnya tidak akan berani keluar. Sekitar sehari kemudian, mereka sampai di hutan pegunungan yang lebat. Di sini, pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit, dan rerumputan sehijau selimut. Lebih dari 20 orang bersembunyi di dekatnya. Melalui dedaunan, mereka bisa melihat sebuah gunung besar di kejauhan. Itu adalah tambang batu kasar yang dijaga oleh ahli alien. Aku akan menyelidikinya. 11. Kata Ren Chan, lalu duduk bersila. Yang lainnya mengepung Ren Chan. Jelas sekali, Ren Chan memiliki status tinggi di antara orang-orang ini. Dalam perjalanan, Lu Ming telah mengetahui bahwa kekuatan tempur Ren Chan berada pada tingkat ke-10 dari Kaisar Sejati. Dengan kekuatan tempur seperti itu di usianya, dia bisa menduduki peringkat teratas dari 9 absolut bahkan di wilayah surga Taiking saat ini. Saat ini, lapisan cahaya hijau terpancar dari tubuh Ren Chan. Lapisan lampu hijau ini beresonansi dengan rumput hijau di sekitarnya dan pepohonan kuno, menyebabkan rumput hijau tersebut memancarkan lapisan hijau sebening kristal. Setelah beberapa saat, Ren Chan membuka matanya dan berkata, ada seorang kaisar agung yang menjaga tambang. Sepertinya kita harus menunggu kesempatan. Lu Ming terkejut. Mungkinkah Ren Chan menggunakan rumput hijau dan pepohonan kuno untuk mendeteksi musuh di tambang? Metode ini sangat mendalam. Selain para kaisar agung, bagaimana dengan mereka yang memiliki kekuatan tempur seperti kaisar sejati? Seorang lelaki tua bertanya. Ada satu yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17.
Ada 2 di antaranya. Sisanya berada di bawah peringkat 17 kaisar sejati. Ada sekitar 50 dari mereka. Kata Ren Chan. Mereka yang berada di alam kaisar sejati masih baik-baik saja. Selama kaisar agung itu pergi, kita bisa bergerak. Kata seorang pria paruh baya. Lu Ming, kita harus menunggu di sini sebentar. Dia berkata. Ren Chan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. 11. Lu Ming tersenyum. Setelah itu, Lu Ming mengetahui bahwa Ren Chan memang telah menguasai kekuatan supernatural yang luar biasa. Salah satu hukum terkuat yang dikendalikan Ren Chan adalah hukum kehidupan. Dikombinasikan dengan hukum lain, hukum ini membangun kekuatan suci luar biasa yang dapat merasakan situasi, musuh di kejauhan, dan bahkan kekuatan budidaya mereka melalui bunga dan pepohonan. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah persepsinya. Tentu saja, ini juga didasarkan pada kultivasi Ren Chan. Semakin kuat budidayanya, semakin jauh jarak persepsinya. Kekuatan surgawi ini sungguh menakjubkan. Pantas saja Ren Chan memiliki status yang tinggi di hati setiap orang. Setelah itu, mereka mulai menunggu di hutan. Lu Ming juga tidak menganggur. Dia memahami hukum di sampingnya dengan pikiran yang tenang. Sekarang, dia memiliki 3 jenis hukum, hukum kematian, hukum melahap, dan hukum susunan Dao. Dia sudah mencapai ranah ketiga. Adapun hukum kekacauan, yang merupakan hukum pertama yang dipahami Lu Ming, dia sangat dekat dengan alam ketiga. Lu Ming sepenuhnya fokus untuk memahami hukum kekacauan. Selama dia berhasil menerobos hukum kekacauan, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Penantian ini berlangsung selama 3 bulan. Saya akan melakukan terobosan. Suatu hari, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia merasa sudah tiba waktunya untuk membuat terobosan dalam hukum kekacauan. Lu Ming sepenuhnya tenggelam di dalamnya, tanpa pemikiran lain di benaknya. Ledakan. Segera, aura Lu Ming tumbuh dan dia menerobos ke alam ketiga dalam hukum kekacauan. Di sekitar mereka, Ren Chan dan yang lainnya memandang Lu Ming dan berseru kagum. Selama periode waktu ini, mereka sudah mengetahui bahwa Lu Ming telah menguasai 3 prinsip utama. Pada awalnya, mereka sangat terkejut. Bahkan sekarang, ketika mereka melihat Lu Ming berkultivasi, mereka masih menghela nafas. Lu Ming mungkin adalah seorang jenius yang tak tertandingi di surga Taiking. Sayang sekali dia berada di surga 10.000 roh. Jika dia bisa tumbuh di surga Taiking, dia mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di masa depan. Seseorang menghela nafas. Memang, yang lain mengangguk setuju. Sekarang Lu Ming terdampar di 10.000 alam roh, dia kekurangan sumber daya dan tidak dapat kembali. Sulit untuk mengatakan seperti apa masa depannya. Dan Ren Chan. Banyak orang memandang Ren Chan. Bakat Ren Chan juga langka di dunia. Meskipun seluruh dunia kecil mereka memusatkan sumber daya untuk mengolah Ren Chan, sumber dayanya terbatas dalam kondisi seperti itu. Meski begitu, Ren Chan telah mencapai banyak hal. Jika dia berada di wilayah surgawi Taiking, dia mungkin akan mencapai lebih banyak lagi. Setelah beberapa saat, Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Kekuatan tempurku saat ini seharusnya mencapai peringkat 15 kaisar sejati. Lu Ming sedang mengukur kekuatan tempurnya. Sebelumnya, kekuatan tempurnya berada di peringkat 14 kaisar sejati dan hukum kekacauan bukanlah masalah kecil. Begitu dia menerobos, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai alam kaisar sejati tingkat ke-15. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini dan busur bintang jatuh, dia tidak takut pada lawan manapun kecuali dia bertemu dengan kaisar sejati peringkat 18. Bab 2291 menyerang tambang. Mereka terus menunggu, dan dalam sekejap, 10 hari berlalu. Kaisar telah pergi. Ren Chan tiba-tiba berteriak, sangat bersemangat. Mereka telah menunggu lebih dari 3 bulan sebelum Kaisar Agung akhirnya pergi. Hanya satu kaisar yang tersisa. Seseorang bertanya. Benar, hanya Kaisar Agung yang tersisa. Ren Chan mengangguk. Itu tidak terlalu buruk. Pihak lain memiliki satu kaisar sejati peringkat 18 dan 2 kaisar sejati peringkat 17. Namun, kami memiliki satu kaisar sejati peringkat 18 dan 3 kaisar sejati peringkat 17. Itu cukup untuk menekan mereka. Kata seorang lelaki tua berambut putih. Tetua berambut putih ini adalah yang terkuat di antara mereka.
Dia adalah kaisar sejati level 18, yang sudah berada di puncak. Selain itu, ada 3 pembangkit tenaga listrik peringkat 17 di antara mereka. Ayo kita bergerak nanti, 11 menghadapi lawan dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 18. Kita juga harus memblokir 2 lainnya dengan kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 17. Kami akan memiliki 1 lagi kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17 untuk membantu yang lain dan membunuh ras alien lainnya. Lalu, kita akan bekerja sama untuk membunuh 3 orang terkuat di sisi lain. Orang tua berambut putih menjelaskan strateginya. Semua orang mengangguk. Strategi ini adalah yang terbaik saat ini. Namun, untuk amannya, mereka tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka menunggu beberapa saat untuk mencegah pihak lain kembali. Setelah beberapa jam, mereka akan bergerak setelah memastikan bahwa kaisar benar-benar telah pergi. Mereka menyembunyikan auranya dan bergegas menuju tambang dari hutan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di dekat tambang. Ada 2 orang luar yang menjaga tambang. Mereka berdua berada di alam kaisar sejati tetapi kekuatan tempur mereka tidak tinggi. Mereka dibunuh oleh tetua berambut putih dalam satu gerakan. Masuk. Orang tua berambut putih itu menggeram, dan mereka bergegas menuju tambang. Itu adalah ikan yang lolos dari jaring dari alam surga, bunuh. Begitu mereka menyerbu masuk, mereka ditemukan oleh ras alien. Mereka meraung seperti guntur dan puluhan ras alien bergegas keluar dari seluruh penjuru tambang. Jumlahnya lebih dari 50, 2 kali lipat jumlahnya. Membunuh. Semut dari alam surga, mati. Alien berwarna ungu memancarkan aura menakutkan saat dia menyerang mereka. Ini adalah pembangkit tenaga listrik kaisar sejati peringkat 18. Serahkan padaku. Orang tua berambut putih itu bergegas mendekat dan mulai bertarung dengan orang ini. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang serupa, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Pada saat yang sama, 2 kaisar sejati peringkat 17 dari ras asing juga dihadang oleh keduanya dari pihak mereka. Di pihak mereka, ada tambahan kaisar sejati level 17. Meskipun jumlah orangnya lebih sedikit, mereka semua adalah elit, dan kekuatan tempur mereka jelas lebih kuat. Membunuh. Lu Ming juga bergegas mendekat. Tombak panjang terkondensasi di tangannya. Dengan tusukan tombak, anggota ras alien dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 13 terbunuh. Lu Ming menyadari bahwa di antara ras alien ini, hanya sedikit dari mereka yang memiliki sisik ungu. Kebanyakan dari mereka adalah ras dewa jahat biasa dengan sisik hitam. Ini normal. Suku dewa jahat berskala ungu adalah bangsawan dari suku dewa jahat, jadi tentu saja mereka tidak memiliki banyak. Mereka hanya bisa melihat begitu banyak di luar medan perang kota 2 dunia. Suara mendesing. Suara mendesing. Keberanian Lu Ming tidak ada bandingannya. Setelah membunuh 2 ras alien berturut-turut, dia akhirnya diincar oleh pembangkit tenaga listrik ras alien. Orang ini adalah eksistensi dengan kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 15. Alien itu meraung dan menyerang Lu Ming. Membunuh. Sayap 6 bulu di punggung Lu Ming mengepak dan dia menyerang alien itu juga. Ledakan. Keduanya menggunakan gerakan membunuh dan bentrok. Kemudian, keduanya dengan cepat mundur. Perbedaannya adalah pihak lain memuntahkan seteguk besar darah dan sebuah lubang besar meledak di tubuhnya. Ia terluka parah, sedangkan Lu Ming hanya mengalami luka ringan. Mereka memiliki kekuatan tempur yang sama, tetapi Lu Ming memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Serangan pihak lain hanya dapat menyebabkan dia luka ringan, sedangkan dia dapat dengan mudah melukai pihak lain. Membunuh. Lu Ming terus menyerang pria itu. Keduanya bertukar beberapa gerakan lagi, dan pria itu tewas di tempat setelah kepalanya tertusuk tombak Lu Ming. Lu Ming memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan tempur. Tentu saja, memiliki kekuatan tempur yang sama tidak berarti mereka berada di ranah kultivasi yang sama. Faktanya, ranah kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada ranah Lu Ming. Namun, kekuatan tempur Lu Ming kuat dan dia bisa bertarung di atas levelnya. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya sama. Saat ini, tim Lu Ming memiliki keunggulan absolut. Mereka semua adalah elit dengan kekuatan tempur yang kuat. Meskipun pihak lain memiliki lebih banyak orang, kekuatan tempur mereka tidak sekuat mereka. Saat ini, lebih dari 20 orang tewas. Terutama ahli kaisar sejati peringkat 17,
dia tak tertandingi dan membunuh semua orang. Mereka akan meraih kemenangan sesuai rencana mereka. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar dari salah satu tambang. Kemudian, dua makhluk asing kekar bergegas keluar. Sisa-sisa alam surgawi, bunuh. Kedua manusia iblis itu berteriak dengan marah. Mereka membubung ke langit dan menyerang Luming dan yang lainnya. Bang! Semua. Di pihak Luming, dua pembangkit tenaga listrik dikirim terbang. Salah satu dari mereka mengeluarkan seteguk darah sementara yang lain, yang sedikit lebih lemah, langsung terbunuh. Tidak bagus, ada dua ahli kaisar sejati level 17. Mereka berada di kedalaman tambang. Tidak ada tanaman, jadi saya tidak dapat menemukannya. Seru Ren Chan. Tidak baik. Yang lain juga kaget. Sisi lain memiliki dua kaisar sejati peringkat 17 lagi. Dengan cara ini, kekuatan tempur kelas atas mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan mereka akan kalah. Sisa alam surga, mati. Kedua ras alien itu meraung dan menyerang Luming dan yang lainnya. Aku akan memblokirnya. Pakar kaisar sejati peringkat ke-17 menyerang dua ras asing. Namun, dia bertarung 1 lawan 2 dan sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah beberapa gerakan, dia terluka. Ini bukanlah pertandingan dalam tingkat kultivasi, tetapi pertandingan dalam kecakapan bertarung. Jika kecakapan bertarung seseorang setara, maka keduanya akan berimbang. Sulit menentukan siapa yang lebih kuat. Itu akan menjadi 1 lawan 2, jadi tentu saja, yang satu bukanlah tandingannya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ren Chan dan yang lainnya sangat cemas. Dunia kecil mereka tidak memiliki banyak orang pada awalnya, dan mereka juga tidak memiliki banyak ahli. Kematian satu orang saja merupakan kerugian yang sangat besar. Serahkan padaku. Ayo pergi, kata Luming. Dia bergegas mendekat dan busur bintang jatuh muncul di tangannya. Bas! Luming menarik tali busur dan busur bintang jatuh sedikit bergetar. Kekuatan hukum dan kekuatan dunia mengalir deras ke busur bintang jatuh. Sebuah panah 9 warna ditembakkan ke salah satu ras alien kaisar sejati peringkat 17. Bas! Alien itu mengayunkan kapaknya dan memotong anak panahnya. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, kapak perang alien itu bergetar dan retakan muncul di sana. Alien itu tidak bisa memegang kapak perangnya dan kapak itu terbang keluar dari tangannya. Dia juga dikirim terbang mundur dan memuntahkan darah. Dia terluka parah. Sebelum hukum kekacauan Luming mendapat terobosan, kekuatan tempurnya berada pada level kaisar sejati peringkat 14. Ketika dia menggunakan busur bintang jatuh, dia akan dihadang oleh kaisar sejati peringkat 17. Namun, sekarang Luming telah membuat terobosan dalam hukum kekacauannya, kekuatan busur bintang jatuh telah meningkat dengan selisih yang besar. Kaisar sejati peringkat 17 tidak dapat menahannya sama sekali dan terluka parah oleh panah Luming. Suara mendesing. Kemudian, Luming menembakkan panah lain ke arah alien yang terluka parah itu. Kali ini, pihak lain tidak bisa lagi melawan dan ditembak mati di udara oleh Luming. Baiklah, Ren Chan dan yang lainnya sangat gembira. Bab 2291 bunuh mereka satu persatu, Negeri Senja. Ren Chan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak menyangka Luming menjadi begitu kuat sehingga dia bisa membunuh kaisar sejati peringkat 17. Dengan cara ini, mereka dapat membalikkan keadaan pertempuran sepenuhnya. Ras alien lainnya juga terkejut. Saat ini, Luming menarik tali busur untuk ketiga kalinya. Sebuah anak panah ditembakkan ke alien kaisar peringkat 17 lainnya. Ledakan. Alien ini terluka parah oleh panah. Bagaimana ahli yang bertarung dengannya bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dia bergegas dan membunuh pihak lain dengan satu serangan. Dua alien kaisar sejati peringkat 17 langsung terbunuh. Kemudian, Luming menyerang sisa anggota ras alien yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17. Setiap kali Luming menarik anak panah, pihak lain akan terluka parah dan kemudian dibunuh oleh lawannya. Pada saat Luming menembakkan panah kelima, semua lawan yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17 telah mati. Di pihak Luming, 3 pembangkit tenaga kaisar sejati peringkat 17 melepaskan tangan mereka untuk membunuh ras alien yang tersisa. Dengan tambahan 3 kaisar sejati peringkat 17, pertempuran itu sepenuhnya sepihak. Tidak lama kemudian, anggota ras alien yang tersisa semuanya terbunuh.
Hanya anggota ras alien kaisar sejati peringkat 18 yang masih melawan tetua berambut putih. Brengsek, alien kaisar peringkat 18 yang sebenarnya meraung dan menatap Lu Ming dengan kebencian. Itu semua karena Lu Ming sehingga pertempuran berakhir dalam keadaan seperti itu. Namun, panah Lu Ming adalah satu-satunya jawaban yang dia dapatkan. Suara mendesing. Anak panah 9 warna dengan ekor panjang melesat ke arah alien. Bang! Makhluk asing itu menyerang dengan sekuat tenaga dan memblokir panah 9 warna, tetapi tubuhnya juga bergetar hebat, memperlihatkan sebuah cacat. Orang tua berambut putih itu memanfaatkan kesempatan itu dan melukai lawannya dengan satu gerakan. Ayo serang bersama. Di saat yang sama, yang lain juga mulai bergerak. Lebih dari 20 serangan diluncurkan ke pihak lain. Alien itu kelelahan dan mundur. Selama waktu ini, Lu Ming menembakkan 2 anak panah lagi. Kedua anak panah itu ditembakkan secara berurutan, mengejutkan pihak lain dan menyebabkan dia memblokirnya berulang kali. Dengan cara ini, dia sama sekali bukan tandingan lelaki tua berambut putih itu. Ia terkena jurus membunuh lelaki tua berambut putih itu dan akhirnya dibunuh oleh lelaki tua berambut putih itu dengan teriakan ogah-ogahan. Pada titik ini, semua ras alien di tambang telah terbunuh. Lu Ming, kali ini, semuanya berkatmu. Ren Chan dan yang lainnya datang untuk berterima kasih kepada Lu Ming. Kali ini, jika bukan karena Lu Ming, mereka akan berada dalam bahaya. Kalaupun bisa lolos, mereka akan menderita kerugian besar, apalagi mendapatkan batu kasarnya. Karena kita datang ke sini bersama-sama, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Lu Ming tersenyum dan menghela nafas panjang. Dia menyimpan busur bintang jatuh dan mengeluarkan setumpuk batu permata mentah untuk dimakan dan diserap. Menembak 7 anak panah berturut-turut barusan telah menghabiskan banyak energi Lu Ming. Dia perlu mengisi kembali energi dunianya. Aku akan berada di sini untuk mengawasimu. Kalian pergi dan kumpulkan batu mentahnya. Ren Chan berkata pada yang lain. Yang lain mengangguk dan memasuki berbagai bagian tambang untuk mengumpulkan batu mentah. Ren Chan, sebaliknya, menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengamati pergerakan di sekitarnya melalui tumbuhan. Lu Ming duduk bersila di samping, menyerap batu kasar untuk memulihkan budidayanya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming sudah pulih ke kondisi puncaknya. Namun, dia tidak pergi menggali batu permata mentah tersebut. Dia masih memiliki banyak batu permata mentah. Itu cukup untuk digunakan Lu Ming selama beberapa dekade. Lu Ming duduk di samping dan menunggu. Setelah beberapa hari, rombongan akhirnya mengakhiri penggaliannya. Kali ini, mereka memperoleh cukup banyak, cukup untuk mengisi kembali energi mereka untuk jangka waktu tertentu. Mereka harus pergi sekarang. Semakin lama mereka tinggal, akan semakin berbahaya. Jika pihak lain mengirim seorang kaisar agung, mereka semua akan mati. Sekelompok orang meninggalkan tempat ini dan berlari menyusuri hutan pegunungan, bergegas menuju dunia kecil tempat mereka tinggal. Dengan Ren Chan yang bisa merasakannya, mereka sangat aman dan bisa menghindari ras alien dengan sempurna. Namun, mereka tidak berani meningkatkan kecepatannya secara sembarangan. Begitu saja, setelah lebih dari setengah bulan perjalanan, mereka akhirnya sampai di dekat dunia kecil tempat tinggal Ren Chan dan yang lainnya. Di depan mereka ada pegunungan, tapi tidak ada tumbuh-tumbuhan. Suasananya tampak sunyi senyap, dan kabut kelabu memenuhi udara, membuat jarak pandang menjadi sangat rendah. Ini adalah negeri senja, salah satu dari 3 negeri terlarang dari 10.000 wilayah surgawi roh. Ini adalah yang pertama dari 3 negeri terlarang, yang dikenal sebagai negeri senja bagi semua makhluk hidup. Itu penuh dengan energi yang menakutkan dan sangat berbahaya. Ren Chan menjelaskan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengerti bahwa pintu masuk ke dunia kecil tempat Ren Chan dan yang lainnya tinggal harus berada di negeri senja. Apakah tidak ada ras asing di sini? Lu Ming bertanya. Ya, tentu saja ada. Ren Chan berkata, 3 wilayah terlarang di negeri 10.000 roh telah lama menjadi sasaran ras alien. 2 lainnya telah ditaklukkan oleh ras alien. Hanya negeri senja yang belum ditaklukkan. Negeri senja penuh dengan energi yang menakutkan. Ras alien telah menyerangnya berkali-kali dan menderita kerugian besar. Pintu masuk dunia kecil kita hanya berada di pinggiran negeri senja. Kami tidak berani masuk karena sangat berbahaya. Anda harus mengikuti kami dengan cermat nanti. Mereka menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati memasuki negeri senja.
Ini karena ada ras alien yang berkeliaran di dekatnya. Mereka tidak bisa membiarkan ras alien menemukan pintu masuk ke dunia kecil. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Ras alien tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah memasuki negeri senja, kecepatan mereka melambat. Tetua berambut putih berjalan di depan, dan yang lainnya mengikuti jalan yang diambilnya. Wilayah ini dipenuhi pegunungan dan terdapat tekanan yang mengerikan. Siapapun yang melihatnya akan merasakan bahaya yang kuat. Medan di sini secara alami membentuk segala jenis energi medan yang menakutkan. Semakin inti daratan senja, semakin menakutkan dan berbahaya energi medannya. Mereka maju dengan hati-hati. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya memasuki celah bawah tanah, memasuki sungai bawah tanah, dan melewati sungai tersebut menuju gua bawah tanah. Ada vortex hitam pekat di sini. Pintu masuk ke dunia kecil ada di sini. Tempat itu sangat tersembunyi, jadi tidak mengherankan jika ras asing tidak pernah menemukannya setelah bertahun-tahun. Mereka melangkah ke pusaran. Saat berikutnya, Luming dan yang lainnya tiba di pegunungan. Kita sudah sampai, ayo pergi ke kota. Ren Chan tersenyum, dan kelompok itu terbang ke depan. Dunia kecil ini sangat besar dan memiliki wilayah yang luas. Setelah terbang beberapa saat, mereka sampai di sebuah kota besar. Ada banyak orang dan binatang dewa di dunia kecil ini. Bagaimanapun, ini adalah dunia kecil. Setelah bertahun-tahun bereproduksi, secara alami jumlahnya banyak. Oleh karena itu, sumber daya budidaya menjadi langka dan pasokan tidak dapat memenuhi permintaan. Setelah mereka tiba di kota, Ren Chan mengatur tempat tinggal Luming. Luming menetap di sini dengan pikiran tenang. Sejak dia datang, dia akan mengambilnya. Sekarang, Luming hanya bisa berkultivasi sambil mencari cara untuk kembali ke surga Taiking. Atau, ketika budidayanya cukup kuat, dia bisa membunuh untuk kembali. Tapi itu akan terjadi bertahun-tahun kemudian. Beberapa hari kemudian, petinggi dunia kecil mengundang Luming untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Luming datang dari wilayah surgawi Taiking. Hal ini telah membuat khawatir beberapa pembangkit tenaga listrik di dunia kecil. Mereka bertanya tentang situasi saat ini di wilayah surgawi Taiking dan bagaimana Luming datang. Bab 2292, Gunung Wanling. Para petinggi di dunia kecil semuanya ingin tahu bagaimana menuju ke wilayah surgawi Taiking. Ini bukanlah sebuah solusi. Sumber daya budidaya di dunia kecil ini semakin berkurang, dan sulit bagi para pembudidaya yang kuat untuk dilahirkan. Jika mereka ditemukan oleh ras alien, cepat atau lambat mereka akan hancur. Rencana terbaik adalah pergi ke wilayah surgawi Taiking. Di zaman kuno, ketika ras alien menyerbu, tidak semua orang mundur. Banyak yang tidak punya waktu untuk mundur dan tinggal di 10.000 alam roh. Dunia kecil ini seperti ini. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan apapun dari Luming. Mereka hanya mengetahui situasi terkini di wilayah surgawi Taiking. Selanjutnya, Luming tinggal di sana dan berkultivasi dengan damai. Setiap hari, dia memasuki diagram gunung dan sungai untuk memahami dao dan hukum di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Sekarang, pohon kuno yang memahami jalan telah tumbuh setinggi 50 meter, tetapi pengaruhnya jauh lebih buruk daripada pohon kuno yang memahami jalan. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, setelah berkultivasi selama beberapa bulan, Luming tidak membuat terobosan apapun dalam hukum lainnya. Dia masih berada di puncak alam kedua. Tidak mudah untuk menerobos ke ranah ketiga. Selama periode waktu ini, Ren Chan akan mencari Luming untuk berdebat dengannya dari waktu ke waktu. Di dunia kecil ini, tidak ada keraguan bahwa Ren Chan tidak terkalahkan di antara teman-temannya. Sekarang Luming telah datang, dia seumuran dengannya tetapi kekuatan tempurnya jauh di atas miliknya. Tentu saja, dia sering mencari Luming. Setelah beberapa saat, keduanya menjadi sangat akrab satu sama lain. Pada hari ini, Ren Chan datang mencari Luming lagi. Luming, kami berencana pergi ke Gunung Roh yang tak terhitung jumlahnya untuk memetik beberapa tumbuhan spiritual dan suci. Kamu mau ikut? Kata Ren Chan. Gunung Wanling. Tatapan Luming berkedip. Itu benar. Gunung Wanling adalah gunung paling terkenal di 10.000 alam roh. Ada banyak tumbuhan spiritual dan tumbuhan sein yang tumbuh di Gunung Wanling, dan di dalamnya terdapat tanah suci, yang sangat cocok untuk pertumbuhan-tumbuhan sein dan tumbuhan roh. Tujuan pertama perjalanan kami adalah membawa kembali tanaman spiritual dan suci.
Dunia kecil sangat kekurangan tumbuhan spiritual dan suci. Banyak prajurit tingkat rendah yang kekurangan mereka untuk berkultivasi. Jika kondisinya memungkinkan, kita bisa menggali tanah suci dari 10.000 gunung roh. Itu yang terbaik. Kita bisa menanam roh dan obat suci dalam jumlah besar. Ren Chan menjelaskan. Baiklah, ayo berangkat, kata Lu Ming. Lu Ming, Gunung Wanling berbeda dari tempat lain. Meskipun ramuan roh dan obat suci kami tidak banyak berguna bagi suku asing, mereka juga tidak ingin kami mendapatkannya. Oleh karena itu, Gunung Wanling dijaga oleh sejumlah besar orang kuat, yang membuatnya sangat berbahaya. Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Kata Ren Chan. Tidak apa-apa, Lu Ming tersenyum. Lu Ming juga ingin keluar dan berlatih. Jika tidak, kemajuan budidayanya akan lambat. Selain itu, Lu Ming telah membunuh sejumlah besar ras alien di medan perang kaisar yang sebenarnya dan memperoleh banyak kristal hitam unik untuk mereka. Selama beberapa bulan terakhir, Lu Ming juga meluangkan waktu untuk membiarkan tubuh kaisar surgawi menyerap sejumlah besar kristal. Energi yang tersimpan dalam tubuh Kaisar Langit sekali lagi mencapai sekitar 30%. Dengan tubuh Kaisar Surgawi, dia memiliki lebih banyak energi untuk melindungi dirinya sendiri. Baiklah, kita akan segera berangkat, ayo pergi bersama. Ren Chan tersenyum dan mengikuti Lu Ming ke alun-alun. Sudah ada beberapa orang berkumpul di sini. Kali ini, mereka akan mengirimkan banyak ahli, bahkan 5 Kaisar Agung. Pasti ada kaisar non-manusia yang menjaga Gunung Wanling. Tanpa seorang kaisar, tidak ada cara untuk mendapatkan ramuan roh. Hampir semua orang ada di sini, ayo pergi. Kata seorang lelaki tua yang rambutnya hampir rontok. Orang ini adalah seorang tetua dunia kecil dan ahli bahkan di antara para kaisar agung. Lu Ming mengerti. Dunia kecil ini dijaga oleh kaisar surgawi. Namun, dia telah mengasingkan diri dan tidak keluar. Oleh karena itu, para tetua adalah level tertinggi. Kali ini, seorang tetua memimpin tim dengan 5 ahli alam kaisar sebagai pendukung. Sisanya adalah kaisar sejati dan jumlahnya lebih dari 100. Ini sudah merupakan kekuatan yang sangat kuat. Mereka meninggalkan pintu keluar dunia Saku, dengan hati-hati meninggalkan negeri senja, dan menuju ke satu arah. Gunung 10.000 roh terletak di tengah-tengah tanah 10.000 hutan. Itu adalah tanah suci paling terkenal di negeri 10.000 roh. Dikatakan bahwa negeri 10.000 roh mendapatkan namanya dari Gunung 10.000 roh. Di zaman kuno, sebelum ras asing menyerbu negeri 10.000 roh, negeri 10.000 roh sangat makmur. Sekte terkuat di 10.000 alam roh, Sekte 10.000 roh, menjaga 10.000 gunung roh. Setelah itu, suku-suku asing menyerbu, dan Sekte 1.000 roh dihancurkan. Semua ahli terbunuh, dan Gunung 1.000 roh diduduki oleh suku-suku asing. Mereka maju dengan sangat hati-hati, dan di sepanjang jalan, mereka tidak bertemu dengan ras asing. Menurut Ren Chan, jumlah ras alien di 10.000 wilayah surgawi roh tiba-tiba menurun secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Itu sebabnya mereka berani keluar dan mendapatkan sumber daya. Dulu, mereka tidak berani menatap Gunung Wanling. Sebagai tanah suci nomor 1 di wilayah 10.000 roh surgawi, ada sejumlah besar penguasa alien yang ditempatkan di sana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ras alien di Gunung Wanling telah menurun secara signifikan, dan sebagian besar dari mereka telah mundur. Apakah karena serangan terhadap wilayah surgawi Taiking? Lu Ming menebak, ada 2 medan perang di wilayah surgawi Taiking, dan keduanya telah diserang oleh ras alien dalam 10 tahun terakhir. Mungkin ras alien telah memindahkan makhluk kuat dari wilayah surgawi lain ke medan perang wilayah surgawi Taiking, itulah sebabnya jumlah mereka berkurang. Ini sangat mungkin. Mereka membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan untuk sampai ke Gunung Wanling. Di depan mereka, ada banyak gunung megah yang menjulang hingga ke awan. Namun, ada satu gunung yang paling megah. Itu seperti sekawanan burung bangau di antara pegunungan. Itu adalah Gunung Wanling. Ki asli di sini sangat padat hingga berubah menjadi kabut. Ren Chan, lihatlah. Sang sesepuh menginstruksikan. Ren Chan mengangguk dan mulai menyelidiki melalui bunga dan pepohonan. Tidak lama kemudian, Ren Chan menyelesaikan penyelidikannya dan berkata, 4 dari mereka sangat kuat. Mereka harus menjadi kaisar yang hebat. 4 kaisar agung. Bagus. Sang sesepuh menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, tunggu sebentar.
Kami akan menyerang dan menahan Kaisar Agung musuh. Kalian ambil kesempatan ini untuk bergegas masuk dan memanen obat suci. Akan lebih baik jika Anda bisa menggali tanah suci. Setelah sesepuh memberikan instruksinya, dia melihat keempat Kaisar Agung lainnya dan mengangguk dalam diam sebelum bergegas keluar bersama. 5 ahli alam Kaisar bergegas menuju Gunung Wanling. Aura menakutkan mereka segera membuat khawatir orang-orang yang bukan manusia. Bas, 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 bas. 4 berkas cahaya segera keluar dari Gunung Wanling. Mereka semua adalah kaisar yang hebat, dan mereka bertempur sengit dengan 5 tetua pendiri. Ayo pergi, ayo pergi, seseorang berkata. Mereka bergegas menuju Gunung Wanling dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka mendekati Gunung Wanling, mereka berpencar menjadi beberapa kelompok. Mereka berpencar dan memasuki Gunung Wanling untuk memetik tumbuhan spiritual dan suci. Kemudian, mereka akan bertemu di luar. Tujuan utama mereka kali ini adalah menginjak ramuan spiritual dan suci, bukan untuk bertarung dengan pihak lain. Lebih dari 50 orang dibagi menjadi lebih dari selusin kelompok dan bergegas menuju Gunung Wanling ke arah yang berbeda. Lu Ming, Ren Chan, dan beberapa orang lainnya membentuk sebuah tim. Mereka mengikuti hutan dan bergegas menuju Gunung Wanling. Ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh keras dari arah lain. Jelas sekali bahwa seseorang telah bertemu dengan ras alien dan pertempuran besar telah terjadi.